Halo guys, balik lagi di video gua yang lainnya. Jadi sesuai di thumbnail, kali ini gua mau mulai project resto mode Aerox New yang baru aja gua beli. Nah, ini gua kasih lihat dulu kondisi awalnya sebelum digarap. Jujur aja masih berantakan banget. Konsepnya masih busuk banget, gak tahu kiblatnya kemana. Di bagian buntut aja udah kelihatan ada gores-gores menjag gini. Ini gara-gara ketololan sendiri aja sih, pas lagi standarin malah boyong dia ke kanan, jadi jatuh deh. Di bagian sini tuh udah sempet didempul, soalnya goresannya lumayan dalam. Bokap gua udah bantu dempul, tinggal lanjut ke tahap pengampasan aja nanti. Terus kenapa gua bilang ini resto mode? Karena kalau kalian lihat sendiri kondisinya tuh setengah restorasi, setengah modifikasi guys. Nah, gue spill dikit ya. Kita muterin motornya dulu. Koper yang ini tuh masih bolong. Ecunya juga sampai ngintip keluar. Ini kalau dibiarin kayak gini, pasti ecunya lambat laun akan korosi dan menimbulkan motor mati guys. Dan ya kalian tahu sendiri harga ecu berapa. Dan di bagian dek lumpur gak ada guys sama sekali. Bahkan reflektor sen juga gak ada ini. Padahal itu salah satu yang membuat Aerox tuh ganteng, tapi malah gak ada. Dan koper bawah kanan kiri juga hilang. Kacau motor gua guys. Jadi menurut gua ini udah masuk ke tahap restorasi karena banyak part yang harus dibalikin ke kondisi proper. Tapi di sisi lain gua juga bakal repaint dan akan menimbulkan tampilannya tuh beda dari standar, yang mana itu menurut gua udah masuk ke tahap modifikasi. Makanya project kali ini gua sebut resto mode aja, yaitu restorasi tambah modifikasi jadi satu. Dan yang pasti nanti hasil akhirnya gak bakal kayak kondisi sekarang ini sih. Tungguin aja progresnya, stay tune terus di channel gua, bakal gua bikin lebih proper dan enak dilihat pastinya. Jadi untuk konsepnya gue mau niruin Aerox New Inumaki. Itu loh yang viral di anak-anak Roblox. Yang di PNB suka ada tuh Aerox Inumaki di sana, viral banget. Nah tapi gue itu versi pelajarnya guys. Kenapa dibilang versi pelajar? Soalnya kan gue belum ada dana nih buat beli pelek CNC. Makanya gue mau pertahanin peleknya tuh masih ori, cuman untuk konsepnya gua mau niruin gayanya beliau guys. Nanti kalian lihat sendiri aja lah, dengan modal minim apakah akan mirip seperti gayanya Inumaki. Kita lihat saja ya nanti setelah pengerjaan semua beres. Dan untuk step pertama gua mau mandiin dulu ini motor gua, kotor banget guys. No, lihat sampai ke dalam-dalam debu semua. Soalnya di tempat gue ini musim hujan. Jadi sampai dalam-dalam tuh kotor semua guys. Niat hati mau make alat canggih buat mandiin motor gua yang biasa gua pakai nih guys. Cuman gak tahu kenapa ini malah ngadat dia, gak bisa dipakai. Udah disiapin, airnya gak bisa ke atas. Aduh, kacau. Ini mah alamat gua pakai zaman purba aja. Kita lanjut siram-siram aja pakai gayung, cuman jadi males gua jadinya. Jadi ya nggak terlalu bersih-bersih banget. Mandiinnya cukup disiram-siram dikit-dikit aja. Step kedua, saatnya masuk ke tahap pembongkaran bodi. Gua mau rencananya bongkar bodi belakang doang. Dan ini dia setelah dibongkar bodinya, udah kebongkar semua pakai tutorial dari YouTube. Udah kebongkar semua. Jadi gua mau repaintnya tuh di belakangnya dulu guys. Soalnya ini motor masih gua pakai sehari-hari. Karena kalau misalkan semuanya dibongkar bingung gua guys, gak ada motor lagi. Tapi dikarenakan hujan ini tidak bersahabat ya guys, cuaca sangat tidak bersahabat, no lihat sendiri. Jadi
gua mau repaintnya tuh dibesokin aja. Cukup hari ini cuman bongkar-bongkar aja bodi belakang doang. Nanti sisanya kita lanjut besok ya guys ya. Update pengerjaan bodi belakang si Aerox nih. Maaf banget kemarin proses repaintnya gak sempat record karena gua sibuk gawe cuy. Nah sekarang kondisinya udah kecat rapi, tinggal nunggu kering aja sebelum nanti dipasang lagi. Dan ini dia hasil akhirnya setelah semuanya kelar dicat. Bagaimana menurut kalian? Coba kasih rating dong dari 1 sampai 10. Kalau dari mata gua sih warnanya udah mirip banget sama Inumaki, cuma punya dia kayaknya sedikit lebih gelap. Tapi gua juga kurang yakin, bisa jadi efek kamera atau emang catnya beda tipis. Yang jelas gua puas banget sama hasilnya. Kerasa banget bedanya. Yang tadinya vibes bapak kebal, sekarang udah naik level jadi style Gen Z. Next, step sekarang tinggal pelek nih yang belum kecat. Kemarin sempat ketunda gara-gara cuaca gak mendukung, tapi sekarang lagi panas terik jadi waktunya lanjut lagi. Peleknya udah gua copot, terus juga udah gua amplas halus. Sekarang tinggal masuk ke tahap repaint. Di sini gua memilih warna yaitu silver metallic biar tetap nyambung sama konsep awal. Dan ini setelah hasil dicat tinggal nunggu kering dulu sebelum lanjut ke step berikutnya yaitu clear coat. Karena gua belum punya open di sini, jadi ya kita manfaatin yang ada aja. Jemur di bawah terik matahari. Semi open alami lah ya. Semoga aja cuacanya aman, enggak hujan. Dan ini dia hasil akhirnya setelah masuk ke tahap terakhir. Jujur gue cukup puas sih, hasilnya kelihatan lebih clean dan kece. Memang belum bisa nyamain warna chrome CNC, tapi at least sekarang warnanya gak terlalu mencolok dan lebih enak dilihat. Sekarang tinggal nunggu kering sempurna aja sih, baru nanti dipasang lagi ke motor biar baras. Yap, inilah hasil akhirnya setelah semuanya kelar di repaint. Bisa kalian lihat sendiri. Pemilihan warna lagi-lagi gua bilang ini udah mirip sama motornya Inumaki. Kurangnya di sini tinggal stiker bintang dari Inumaki. Gua lagi pesen dulu guys, nanti kita pasang ya. Kalau udah dipasang pasti makin kelihatan udah mendekati mirip. Asli sih pemilihan warna ini menurut gua paling best untuk saat ini. Kesannya tuh clean, simple, tapi tetap punya aura yang sangar. Ditambah lagi dengan sisa-sisa butiran air di atas bodi, warnanya jadi makin keluar dan kelihatan makin segar guys. Tapi di sini ada yang masih kurang nih, masih menganga dia, masih wah sisa jarak berapa jari tuh. Masih tinggi banget ini kayak jerapah guys. Nanti kita down saja di project selanjutnya. Cuma di sini yang kurang lagi yaitu di bagian speedometer guys. Di bagian speedometer kemarin belum sempat di repaint soalnya agak ribet dia kalau buka speedonya. Makanya gua belum kasih repaint speedo ini guys. Males banget, mager. Paling nanti aja lah. Tapi yang bikin tampilnya benar-benar bikin pecah adalah kontrasnya. Perpaduan bodi abu ini ketemu sama pelek yang udah di repaint warna silver cerah. Hasilnya jadi kelihatan mewah banget. Enggak cuma bodi dan pelek, detail dari kaki-kaki sampai knalpot juga udah rapi semuanya. Bikin siapapun yang lewat pasti bakal melirik. Sekarang ini motor bukan cuma siap buat dipakai harian, tapi juga siap buat diajak nongkrong dengan gaya baru yang lebih berani. Dari depan sampai belakang semuanya sudah sinkron dan sesuai ekspektasi. Gimana menurut kalian perpaduan warna ini? Sudah pas belum? Mungkin episode 1 dicukupkan segini dulu aja ya guys ya. Segini juga udah lumayan beda banget sih hasilnya kalau menurut gua gitu. Dibanding dari yang kemarin, ini udah hasilnya bener-bener di luar ekspektasi sih. Udah sangar banget ini motor. Dan juga kayaknya ini motor bakalan lama sih ada di gua ini. Atau jangan-jangan nanti gak akan gua jual sih, soalnya sayang banget gua sama motor yang satu ini. Beda sama yang kemarin-kemarin guys, baru juga
Video 2 video udah hilang, entah kemana motor. Kalau sekarang sih ini akan menjadi proyekan yang sangat panjang, cuman kita pelan-pelan aja ya. Oke, mungkin segitu dulu aja ya guys ya. See you in the next video. Goodbye.